Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif serta vice versa ya. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaanku. Oke, apa yang ingin aku bacakan? Aku akan lihat dulu ya dari oracle-nya ini tentang apa. Ouch, terlalu banyak. Aku akan ngambil satu kartu aja. Oke, kayaknya akan sulit ya. Apa nih yang ingin aku bacakan? Wow, no. Okay, playfulness. Ini, okay. Aku melihat di sini dia itu sebenarnya bahagia banget ya, kenal sama kamu, dekat dengan kamu, saat bersama kamu itu dia tuh merasa bahagia banget. Dia merasa apa ya? Kamu itu kayak pemberi, kamu itu sumber pemberi kebahagiaan bagi dia, gitu ya. Jadi ada di dekat kamu, berbicara dengan kamu, itu tuh kayak hiburan bagi dia, ya. Bisa membuat dia selalu merasa bahagia, gitu. Oke, Wheel of Fortune. Mempersingkat waktu ya. Knight of Cups. Oke, kemudian Queen of Cups. Oke, Six of Swords, Ace of Wands, dan Four of Wands reverse. Ada keinginan dari dia untuk melakukan step berikutnya dari hubungan ini, melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kalau misalkan kalian kemarin ya baru sekedar deket, PDKT kayak gitu ya, dia pengen pacaran sama kamu. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kalian udah pacaran, dia ingin melamar kamu, tunangan sama kamu, atau menikah dengan kamu. Intinya dia ingin mengambil langkah selanjutnya dari hubungan kalian berdua. Kalau misalkan hubungan kalian di sini itu ada masalah, dan kalian ada pertengkaran atau pengakhiran dari hubungan ini, aku melihat kartu ini pasti tidak akan menghentikan Anda untuk mengakhiri hubungan. Ya, jika kalian melakukannya. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari perubahan di hubungan kalian, ya. Tapi hubungan kartu Wheel of Fortune ini ya menandakan bahwa hal baik akan terjadi di kehidupan percintaan kamu dengan atau tanpa pasangan saat ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nih udah berakhir gitu ya, pengakhiran ini bukan berarti suatu apa ya, akhir dari hidupmu ya, akhir dari percintaanmu, enggak ya. Mau kamu nantinya akan dengan dia ataupun dengan siapapun di sini, yang pasti ini adalah suatu pelajaran terbaik untuk membuatmu berubah ya, untuk membuatmu menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk lebih mengenal lagi tentang oh ini nih dunia percintaan itu sebetulnya ini seperti ini, tidak hanya ucuk-ucuk kenal langsung nikah gitu, enggak
gitu ya. Mau nanti kamu berpasangan dengan dia ataupun dengan siapapun, Wheel of Fortune intinya adalah suatu kartu untuk memberikan kamu pelajaran yang baik gitu ya. Dan ini akan memberikan hal-hal baik aja kok ya di dalam kehidupan percintaanmu. Kayak gitu ya. Kalau dari sisi dia aku melihat sebenarnya dia pengen banget eh, melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang berikutnya ya. Jadi nampaknya kalian ini aku rasa udah berpisah ya, udah nggak ada komunikasi lagi ya, komunikasi udah oh ya udah nggak ada, mungkin secara fisik juga udah nggak ada ikatan kayak gitu ya. Tapi dia bahagia loh kenal sama kamu, deket sama kamu gitu. Ya, dan aku lihat di sini kamu akan kedatangan seseorang yang tertarik sama kamu. Orang ini akan memberikan suatu rasa kasih sayang, cinta yang begitu dalam ya, kepekaan, kasih sayang ya ke kamu yang begitu besar. Dan aku lihat kalau misalkan di sini kamu eh, udah ketemu dengan orang ini, sebaiknya kamu menindaklanjuti hubungan ini gitu ya. Kamu lihat lagi ketulusan dari dia ya. Oke, mungkin nggak cuma satu atau dua orang yang datang ke kamu, tapi harus kamu evaluasi ya, harus kamu analisa dulu. Nih orang ini mana nih yang serius, mana nih yang enggak gitu ya. Kalau kamu menemukan orang ini yang penuh dengan kasih sayang, benar-benar cinta sama kamu, eh, memberikan kamu kepekaan ya, dan aku lihat kamu terpesona atau kamu tertarik banget sama orang ini, silahkan untuk mengambil langkah selanjutnya gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu akan mendapatkan suatu apa ya, kebahagiaan dalam hubungan ini ya, dalam hubungan ini. Dan ciri-ciri dari orang ini satu ya, satu yang mewakilinya adalah orang ini sebelum-sebelumnya ya, baik ini orang lama ataupun orang baru yang akan datang lagi ke kamu, ciri-cirinya adalah orang ini memang eh, pernah melangkah terlalu jauh dalam pencarian cinta sejati dia gitu ya. Ya, maksudnya gini, mungkin dia eh, pernah menjalin suatu hubungan dengan banyak orang. Ya, dengan si A, dengan si B, dengan si C gitu. Nah, orang ini eh ingin datang lagi ke kamu kayak gitu ya. Karena di sini aku melihat dia ini terlalu berekspektasi lebih. Jadi angan-angan tentang pasangan dia itu sampai-sampai nggak rasional gitu ya. Dia itu kayak memandang pasangan ideal itu tuh eh, apa ya, di luar nalar gitu ya, di luar nalar manusia pada umumnya. Makanya dia itu suka mencari cinta itu suka ke A, B, C, D gitu, ke banyak pasangan gitu ya. Orang ini intinya eh, sering bergonta-ganti pasangan untuk mencari cinta gitu ya. Karena itu tadi ekspektasi dia mencari pasangan itu mungkin ya yang cantik, kaya raya, pekerja keras, mandiri, terus berasal dari orang kaya, terus apa tinggi, apa namanya, seksi, seperti itu kan ya. Nggak ada di dunia ini manusia yang sempurna ya. Dia pengennya punya pasangan itu yang sempurna banget. Nah itu kan ya ekspektasi pasangan di luar nalar gitu kan. Nah, itulah ekspektasi dia. Makanya dia masih suka ke A, B, C, D, E, F, sampai Z. I don't know berapa. Ya, intinya dia masih suka dulu pernah berpindah-pindah kekasih gitu ya. Jadi dia itu sering menghancurkan hati satu persatu orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan dia. Jadi sarannya tuh kamu tetap harus hati-hati ya. Hati-hati kalau misalkan dia datang ke kamu, berusaha untuk tetap seimbang dan melihat kehidupan nyatamu. Ya, silahkan kamu menindaklanjutinya kayak mana kalau misalkan dia datang. Apakah dia apakah kamu mau menerima dia atau tidak gitu ya.
Dan cobalah untuk tetap jujur pada perasaanmu. Kalau misalkan kamu tertarik dengan dia, nyatakan dengan tulus dan tegas bahwa kamu suka dengan dia. Tapi kalau kamu nggak suka sama dia, jangan dipaksakan untuk kamu pura-pura suka dengan dia. Intinya di sana ada Queen of Cups ya. Kamu harus bisa jujur dan terbuka pada diri sendiri tentang perasaan kamu. Ya, kalau kamu memang suka, bilang suka. Kalau kamu nggak suka, bilang nggak suka ya. Jangan menipu dirimu di sini ya. eh Memang di sini ada kemungkinan kamu akan suka sama dia ya. Karena orang ini aku lihat eh dia adalah seorang wanita yang feminim, ramah, penuh kasih sayang, perhatian gitu ya. Dan orang ini juga orang yang penuh dengan belas kasih, pendengar yang baik ya, pendengar yang baik. Jadi kalau misalkan di sini kamu seorang wanita, ya mungkin kamulah wanita yang penuh dengan kasih sayang gitu ya, kamu pendengar yang baik. Tapi kalau misalkan di sini kamu pria, ya mungkin dianya ya. Intinya dia ini seorang wanita. Wanitanya kamu atau dia, kalian kondisikan aja ya. Dan aku lihat ini lebih ke energi orang masa lalu ya. Jadi orang ini ingin datang lagi ke kamu. Ya, jadi ini energi orang masa lalu. Orang ini pernah putus dengan kamu atau pernah pergi dari kamu. Ya, intinya ini energi orang masa lalu. Entah kalian ini udah jadi mantan atau mungkin kemarin belum sempat pacaran tapi dia udah pergi meninggalkan kamu. Ya, orang ini datang lagi. Dan orang ini orang yang pernah memberikan rasa sakit, masa sulit sama kamu ya. Dan orang ini apa ya? Ya pernah memberikan kamu trauma ya. Orang ini pernah memberikan kamu rasa trauma dalam suatu hubungan percintaan. Jadi aku lihat di sini dia akan datang lagi, tapi dia akan datang ketika kamu sudah bisa memaafkan, sudah bisa merilis, sudah bisa sembuh, udah bisa stabil ya, tentang dirimu sendiri gitu ya. Kamu udah free dengan hidupmu, kamu udah nggak penuh dendam, kamu udah nggak marah lagi, kamu udah nggak ada rasa kecewa, kamu udah nggak sedih. Mungkin tanpa kamu sadari, ketika kamu udah nggak keinget dia lagi, dia akan datang. Ya, jadi seperti itu. Karena ini energi orang lama datang lagi, tapi ketika kamu udah nggak keinget-inget dia lagi, udah nggak ada rasa sakit hati lagi, ya kamu udah free free dengan kehidupanmu, kamu udah relax dengan kehidupanmu, maka dia akan datang. Jadi ada energi sewaktu-waktu dia akan datang tanpa kamu sadari, ya. Ya, dan aku melihat ini memang kayaknya sih ya benar, orang masa lalu ya. Orang ini sempat suka sama kamu, bergairah sama kamu, tapi seiring berjalannya waktu mengalami kemunduran ya di dalam hubungan kalian, mengalami penundaan ya, adanya enggak hubungan kalian stuck intinya ya. Jadi ya hubungan kalian itu merosot intinya. Akhirnya ya nggak ada kesenangan lagi di dalam hubungan ini, terus nggak ada lagi gairah ya, nggak ada ketertarikan, merasa bosan, merasa lelah dengan hubungan ini. Inilah orang yang akan datang lagi ke kamu. Nah, intinya dia hubungan kalian ini pernah mengalami indikasi buruk karena semakin mempersulit pasangan gitu ya, mempersulit berkembangnya hubungan kayak gitu ya. Dan aku melihat di sini orang ini orang yang sempat membuat kamu sulit untuk mencari pasangan karena kamu sulit untuk move on dari dia ya. Dan aku melihat di sini
Eh, aku melihat di sini dia itu takut untuk datang lagi ya, karena dia di sini takut kamu tolak gitu. Ya karena dia pernah eh, meng- me- 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 membuat kamu berada di posisi hubungan yang tidak mengenakan. Ya, ini gara-gara dia gitu ya. Jadi dia nggak begitu cepat datang ke kamu ya karena ini ya, karena dia pernah menaruh kamu pada situasi atau hubungan yang tidak mengenakan ya. Oke, jadi dia takut kalau cepat-cepat datang ke kamu malah langsung kamu tolak gitu aja. eh dan aku lihat di sini ya, baik kamu di sini ataupun dia ya, eh di kapanpun kalian melihat video ini, aku lihat kalian sudah bisa menyembuhkan rasa sakit hati kalian, dan membebaskan diri kalian dari hubungan yang toksik, hubungan yang menyakitkan, dan kalian di sini udah proses, kalian sudah bisa terlepas dari proses berduka atau kehilangan dari si dia. Intinya kalian sudah bisa merilis itu semua. Kalian sudah bisa apa namanya? Udah healing ya, udah ada energi penyembuhan dari rasa sakit ataupun trauma dari hubungan kamu dengan dia ini ya. Intinya kalian berdua di sini sudah berpisah, kalian sudah melepas hubungan dari hubungan yang toksik, dan kalian sudah uh, bisa mengakhiri proses berduka dari kehilangan hubungan ini gitu ya. Dan aku melihat di sini kalian siap untuk apa namanya, untuk keluar dari situasi mengisolasi diri ya dari masyarakat. Hmm, Kalian udah bisa melepaskan kekhawatiran kalian, kecemasan kalian ya, kehilangan harapan uh, untuk bahagia menemukan cinta sejati. Di sini aku lihat kalian itu udah free aja lah dengan hidup kalian kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini di saat kalian berdua sudah bisa free dengan kehidupan kalian, disinilah waktunya kalian akan didatangkan kembali. Seperti itu sih aku melihatnya ya. Di sini ada Wheel of Fortune, kemudian ada Six of Swords ya. Jadi kalian akan disatukan kembali, kalian akan didatangkan kembali itu ketika kalian sudah sama-sama uh, lepas dari rasa sakit hati, dari kekecewaan, dari ekspektasi yang mengharapkan apa hal hal-hal yang apa terlalu berlebihan kayak gitu ya, dari kekecewaan, dari kesepian, kesedihan, kalian udah bisa free dari itu, maka kalian akan didatangkan kembali. Itu ya energinya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ya keadaan situasinya ya sama dengan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.